عليك يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت بصبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئت بصبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي رقيبي الله الله السلام عليك السلام عليك السلام عليك لا إله إلا الله السلام عليك أتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي حتى المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنبياء
salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. in qila zurtum ya akramal khalq. Oh in qila zurtum ya akramal khalq. قولوا رجعنا واجتمع الفرق. قولوا رجعنا واجتمع الفرق. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina syafi'ina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal. Sebelum saya membaca isi kitab lanjutan daripada kajian dengan Abah Haji, mungkin ada yang bertanya, kenapa majelis ini senantiasa dibuka dengan sholawat? Memang ada sunnahnya, tidak wajib, tapi sunnah. Majlis yang tidak dibuka dengan sholawat nanti qalilul barakah, ya. Bagaimana tidak, kita akan mengkaji ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebut nama baginda Nabi Muhammad, maka akan terikut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya makhluk yang dicintai dan paling dicintai oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Kenapa harus sebegitunya memuji baginda Nabi? Nanti kita berlebih-lebihan. Selagi kita tidak menuhankan baginda Nabi sebagai Tuhan, tidak ada kelebihan apa-apa. Karena kita memuji beliau sebagai manusia mulia, bukan sebagai Tuhan. Nabi kita ucapkan sebagai pemberi syafaat. Memang Allah yang memberikan hak itu, ya. Kita puji baginda Nabi, akhlaknya agung. Memang Allah yang muji. Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Kita disuruh perbanyak sholawat. Satu, Allah yang perintah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Memang Allah yang perintah. Kalau Allah tak perintah, kita tak sholawat. Yang kedua, bukan cuma Allah yang perintah, Allah yang melakukan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah yang bersalawat, dan Allah tidak berhenti bersolawat. Yusallun pakai fi'il mudhari, tidak berhenti, ya. Terus Nabi yang bersabda yang ketiga, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Kata sahibu hadal kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, 1 kali saja Allah bersalawat merahmati kita. 1 kali, tidak usah 10 kali. Itu sudah lebih baik daripada dunia seisi. Ya. Jadi kalau untuk bersalawat itu jangan ragu-ragu. Kemudian Pak Ari nanya, tapi lafadznya macam-macam. Bersalawat kepada Nabi itu tidak ada lafadz tertentu.
Walaupun yang warid dari Nabi apa? Satu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang warid dari baginda Nabi. Jibril punya salawat sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kalau awalnya sholat, ujungnya salam. Kalau ya Rabbi salli wasallim. Oh, Jibril punya apa? Punya lafadznya sendiri. Sekarang kalau kita nambah gimana? Boleh enggak? Nambah apa? Nambah sifat kok. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil. Ujungnya apa? Sayyidina wa maulana Muhammad. Cuma ditambah sifatnya baik, bukan nambah-nambah arti sholawat. Oke lah ya, ini sedikit singkat tentang sholawat. Nanti mungkin ada waktunya bersama Abah Haji membahas tentang sholawat, kapan wajibnya sholawat, kapan sunnahnya sholawat, apa arti sholawat. Ilmullah wasi', otak kita sempit. Kenapa? Malas, maco. Tapi yang hadir pengajian ini alhamdulillah, mudah-mudahan diberi oleh Allah ilmu yang luas. Amin. Baik, pembahasan kemarin dengan Abaji masalah warok. Ya, warok itu pertama iktisabul halal, mencari yang halal. Itu satu. Ya. Yang kedua tarkul makruh. Kalau bisa ninggalin yang makruh. Yang ketiga taklilul ladzat, taklilul mubahat. Mensedikitkan yang mubah-mubah. Itu warok namanya. Ya, warok itu menghati-hatikan diri. Tapi utamanya memastikan apa yang dimakan itu jangan yang bernilai apa? Haram, ya, bernilai makruh atau syubhat. Baru yang ketiga apa tadi? Taklil. Taklil itu mempersedikit. Makan mubah kan? Jangan banyak ego. Ya, maksudnya gitu. Tidur mubah kan? Jangan banyak ego. Itu baskoro. Ya. Tuh. Hal-hal yang sifatnya mubah, sekedar mubah itu apa? Dilakukan. Sesuatu hal yang tidak diminta oleh Allah dan tidak dilarang. Kalau dilakukan tak punya nilai pahala, kalau ditinggalkan tidak punya nilai dosa. Maka yang mubah ini kalau seandainya manfaatnya sedikit, dikitkan. Kecuali kalau manfaatnya banyak. Contoh, mubah ini tergantung kondisi masing-masing. Bagi Pak Taufik, olahraga setiap pagi itu harus penting. Kenapa? Punya penyakit yang harus menyehatkan ada satu fisiknya. Maka itu diperbanyak tidak apa-apa karena punya nilai manfaat. Ditanya dokternya, dok kalau saya ninggalin olahraga ini apa? Ya tidak apa-apa. Cuma untuk kondisi Pak Taufik, alangkah bagusnya olahraga. Nah yang ada manfaatnya diperbanyak tidak apa-apa. Nah yang repot ini hal yang tidak manfaat jangan terlalu dibanyak walaupun nilainya mubah. Ya, contoh apa? JJS, jalan-jalan tidak jelas. Ya, jadi 3 itu intinya. Ya, dari sisi warok. Apa tadi warok tadi utamanya? Ninggalkan yang haram. Sudah ninggalkan yang haram itu sudah warok itu namanya. Ya. Yang kedua tadi apa? Ninggalkan yang subhat, yang makruh. Yang ketiga apa? Taklil, mendikitkan yang mubah. Ya. Baik. Contoh, punya koleksi baju, haram enggak? Enggak haram, enggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak ego koleksi, akhirnya tidak kepake. Ya, buang-buang duit. Saya punya guru, juga guru Abaji, namanya Abu Ya Asy'ari. Bajunya cuma sekoper. Nanti kalau sudah tidak dipakai lagi, injuknya wong lain beli lagi. Bajunya cuma berapa lembar. Ya, beda dengan bajunya Malukman mungkin 3 lemari. Ya, mungkin lemarinya B3. Nah yang sudah terlalu banyak
Jangan banyak ego. Yang pasti dipakai, be. Maka jangan heran kalau ada wah Ustadz ini bajunya muter-muter itu tuh lah. Bukan apa-apa. Satu, memang menjalankan sunnah Nabi. Yang kedua, buntu. Ya. Nggak kata duit lain, itulah bajunya deh muter-muter. Senin biru, sore putih, Selasa hijau, pas untuk seminggu. Nah, deh mutar kondangan itulah, ke pasar itulah, berkebun pula. Nah, sekarang tentu warok ini ketika kita mencari halal ada kaitannya dengan bekerja. Maka di sini akan membahas adab-adab dalam bekerja. Baik bekerja yang sifatnya jasa atau yang sifatnya ada barter jual beli, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Amin. Fa in kunta mimman yaktasibu bi san'atin aw hirfatin fa 'alaika bin nashi fiha lil muslimin wa bil ihsan wal itqan li san'atika wa hirfatika hasabal imkan, ya. Wa fil hadis innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifah, ya. Fa in kunta, dan jika keberadaanmu mimman yaktasibu tergolong orang yang mencari duitnya dengan bisanatin. Apa bisanatin itu? Produksi bagian mebel, buat baju, apalagi ini yang sifatnya produksi, apa ya, apa jahit, buat kue, apalagi buat pagar, ya, yang sifatnya produksi. Fa'alaika bin nashi fi halil muslimin. Maka apa bin nashi itu? Jadikan sesuatu itu apa yang menyenangkan orang muslim, yang bisa punya nilai nasihat gitu. Kenapa pas tengok buatannya bagus, pade buatannya nih, wongnya nih apa? Rutin, teliti. Nah, jadi kan menyenangkan begitu tuh. Cetannya rapi, lasannya halus. Jangan kita nih berbuat sesuatu yang malah justru membuat ngatoi kita. Jadi berdosa kan buat dia. Apa dia ngelas miring-miring, baru kena ludah be, lerubu sini. Oh. Maka yang lakukan sifatnya itu bin nashi, yang membuat kelapangan dada, ya, termasuk tepat janji, ya, yang bagus. Lakukan yang terbaik sebaik mungkin. Karena apa? Ketika kita melakukan yang terbaik, itu sama baik kita menasehati orang lain. Tuh, ya, lakukan yang terbaik. Makanya jangan heran kadang-kadang kita wong muslim ini kalah dengan wong kafir. Apa sebab? Contoh, wong muslim itu kalau jualan buah terserah nak dicuci dulu, nak idak deh. Mano dari kebun itulah, gubel-gubel tanah. Ini tidak melaksanakan ajaran. Mestinya buah yang nak dijual tadi dibersihkan, ya, diinjuk cap, dibungkus rapi. Maka jangan heran kadang-kadang kapanlah masuk toko mereka jadi mahal, ya. Dan wong beli kenapa? Yang tadinya dicuci kalau sama kita apa? Ijonya hilang, ketutup tanah. Sama dia, hijau, diinjuknya lampu pula. Cocok. Tambah lagi lampu kedap-kedip. Ada. Ya. Lah, panjang ya lanjut ini. Ya. Wabil ihsan wal itqan. Apa ihsan itu? Ya itu di intinya. Ihsan itu apa? Lakukan sebaik mungkin dengan baik. Lah apa? Memberikan pelayanan yang terbaik. Contoh, ibu ini alhamdulillah pagarnya lah terpasang. Coba tengok ya, nanti kalau ada yang kendor panggil kami. Itu namanya bil ihsan. Jangan apa? Goyang disembunyi-sembunyikan. Nah, tunjukkan yang terbaik, ya. Wabil ihsan wal itqan. Seperti Sayyidina Ali kalau bekerja. Ya, seperti Sayyidina Ali kalau bekerja. Dia bekerja dengan seorang ibu-ibu. Ya, sampai ibu-ibu nih heran. Ya Ali, aku cuma minta seperti ini, tidak terlalu harus begini. Tidak apa-apa. Kenapa? Gitulah Sayyidina Ali kalau bekerja. Kalau diminta oleh uang 80%, sama dia kasih 100%. Itu saking, kenapa? Pengen ihsan dengan orang lain. Wal itqan, apa itqan tuh? Fokus. Ya, kerjanya apa? Fokus. Yang buat rumah kerjanya fokus.
Masuk jam berapa kerjonian. Ini masuk dulu, nyuci dulu apa? Cangkul. Baru nak mulai ngopi dulu, merokok dulu. Ini namanya dah itkon. Itkon itu buang-buang waktu. Nah, Wak Pendi tahu ini caknya pengalaman sering nengok yang cak ini. Ya. Ini yang bagian produksi itu begitu. Yang masak, masuk dapur, mulai. Masuk tuh apa? Mulai begawi. Ini dah. Duduk dulu. Ngobrol dulu. Cak mana laki kau kemarin? Lah. Laju begawi. Isinya apa? Tidak fokus dengan kerjaan. Termasuk kantor ini intouch. Yang bagian TU. Yang bagian merapikan apa? Administrasi. Seperti Hasan. Bagian emis. Itkon, fokus, buat jadwal tugasnya masing-masing. Seperti Mang Ali, intouch, ya, surat-surat bagian hukum yang rapi, yang teliti, masya Allah, ya. Ini luar biasa. Ini saya sedikit cerita, tapi saya lupa nama ulamanya. Maklumlah, Fahmi bukan Imam Syafi'i, ya, banyaklah luponya, apalagi habis operasi. Ya, tapi kalau duit, alhamdulillah masih ingat, ya. Ini, jadi ada seorang waliullah, beliau waliullah, tukang nasaj, tukang apa? Mentenun kain. Mentenun kain. Masya Allah, ketika menenun kain sudah jadi, tentu yang jual ini kenal betul dengan dia nih. Jahitannya bagus, apa bukan jahitan, apa namanya? Tenunannya bagus, hasilnya bagus, bagus nih kan? Sampai satu hari Wak Pendi, ya, yang apa kalau kita intak terus dia jual tuh, ya siapa yang nerima tuh apa namanya? Pengulah apa namanya? Yang nerima barang hasil produksi kita tuh pengumpul ya. Nah, pengumpul tuh ngecek. Diceknya, ya Syekh, ini ada sebagian kain yang apa namanya? Yang apa namanya? Yang agak kurang rapi. Ditegur begitu, Syekh tadi nangis. Kenapa nangis? Tentu takut yang pengepul ini kan. Nah, ngapa nangis, apa tersinggung? Kenapa engkau nangis? Aku nangis bukan karena duitnya nak dikurangi. Waktu engkau mengecek tadi ada yang bertemu, aku sumpah demi Allah, aku merajutnya sebaik mungkin. Lalu kenapa engkau menangis kalau engkau yakin merajutnya sebaik mungkin? Aku terbayang, kalau aku sholat sebaik mungkin, puasa sebaik mungkin, terus Allah ngecek hasil produksi sholat aku tadi ada yang tidak terbaik. Aku terbayang, ya Allah, betapa hinanya aku. Nah tuh wong soleh itu berdagang sampai sama itunya. Kalau kita ketahuan itu nangis nian, ayo kak berkurang nih Jo. Tapi apa? Aku khawatir nilai ibadah yang sebaik mungkin kalau terperiksa tuh. Nah tuh lihat bagaimana mereka merajut sesuatu dengan apa? Dengan baik. Nah ini tuh orang-orang soleh. Maka jangan heran ulama-ulama tuh adu gawinya galau dulu. Al-Qotton, tukang nganu kapas, ya, An-Najjar, tukang muat kayu, ya, adu galau. Nah, kalau sekarang ini macam-macam. Al-Ustad Ad-Dukuni, ada pula kerjaannya ngedukun. Ya sebenarnya kalau ngeruqyah tidak apa-apa, ya, ada kerjaan sendiri. Baik. Wal itqan li san'atika wa hirafatika hasabal imkan, tentu dengan sekemampuannya. Sekemampuannya itu apa? Ya biasa manusia itu kan ada kurangnya, semampu mungkin. Yang kan gini, kita mampunya begini kita kurang-kurangi. Yang dimaksud dengan hasbal imkan semaksimal mungkin. Jadi inilah hasilnya, gitu loh. Jangan maksudnya gini, kita mampu memberikan yang terbaik, tapi kita kasih yang setengah baik. Jangan. Ya, itu yang dimaksud. Tapi kalau sudah sebaik mungkin, buatnya sebaik mungkin, seperti Syekh tadi, tentu ada baik yang namanya apa? Kurangnya. Apalagi dokter, seorang tabib. Kan main dia tuh lah sebaik mungkin mendiagnosa. Ya, namanya kadang-kadang wong gagal operasi wajar. Nah yang repot itu apa? Kalau sengaja teledor, tahu-tahu lah dijahit gulungan benang masih dalam perut. Nah ini kan bahaya, ya bahaya gitu loh. Salah jahit segala macam. Nauzubillah, naudzubillah min dzalik. Bahkan ada hadis Nabi, perhatikan, bagi orang-orang yang senang bekerja berproduksi.
Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang pandai berbuat. Yang pandai produksi. Jadi yang buat mebel buat. Ya, buat. Yang pandai buat baju buat. Tapi buatlah dengan keimanan. Dengan apa tadi? Dengan ihsan, dengan itqon, ya, dengan nasah. Nasah itu apa? Memberikan kelapangan bagi orang. Oi, bisa buat rumah tuh kalau yang mesennya apa? Nengok hasilnya bagus. Wah, doa terus dia. Woi, ini nukangnya itu nah. Woi, wadik nian, hati-hati nian, dia ngaduk semennya hati-hati nian. Pelan-pelan cak ngaduk ini godo-godo. Lembut dan adonannya bagus, plesterannya ya Allah. Ya. Seperti tadi Fahmi ke bengkel ada ngecek mobil karena sering dibawa. Sebentar saja, saya habis nganu sporing, tes dulu. Habis dites, masih agak lari ke kiri saja. Minta waktunya kita ulang lagi dalam hati, ya Allah. Woi, senang kita dapat ya kan. Kadang-kadang kan ada yang habis sporing, diam saat, apa dek? Pas ini, masih miring. Oh mungkin pas jalan ada kena lubang. Lah ada baru sebentar, miring lah itu. Aduh, ya, aduh, ya, Masya Allah. Dan ini nasihat buat saya. Yang apa? Yang bawa jamaah umroh. Ya, hati-hati. Hati-hati, insyaallah. Nah, wa iyyaka wal kadhiba wal ghish. Awas, jangan sampai dusta, jangan sampai curang. Wa kathratil ikhlaf bil wa'di. Jangan terlalu banyak ingkar janji. Insyaallah. Ini adab-adabnya ya. Wa min ghadin ba'da ghadin. Apalagi janjinya besok terus. Awas, lagi orang kecewa dengan kita. Kalau sudah kecewa, doanya buruk. Minimal walaupun tidak berdoa, dia cerita. Jahit di mana kau? Situ nah. Lah. Itu janjinya seminggu. Jadinya 2 tahun. Lama. Ya. Hati-hati. Ya. Termasuk apa? Curang itu apa? Yang mungkin ada orang punya usaha tapi administrasinya kurang baik. Perasaan langga apa? Uji karyawannya, aku nih belum nerima gaji. Uji dia apa? Lan nerima gaji. Nah, ini merusak nggak? Akhirnya menzolimi orang lain. Masya Allah. Wahdhar kullal hadri minat tasahul fi tarki itqanil hirfah. Hati-hati kalau ada yang apa? Teledor, sengaja untuk apa? Tidak melakukan hasil produksinya dengan itqan. Dengan fokus, dengan apa? Itqan itu ya. Terjemah bahasa kita atau dengan teliti. Hati-hati. Fi muamalati man la ya'rifuha kama yanbaghi. Dalam urusan muamalah. Apalagi kita sengaja muamalah wong yang tidak ngerti. Dia tidak tahu ini. Hati-hati. Kadang-kadang sengaja. Fatatasahal fi haqqihi wa tagharrihi liqillati ma'rifati. Tapi sebaliknya ya, kita lebih memberikan apa? Kemudahan bagi mereka ya, bagi mereka. Nah, ini berat ini ya. Waqad warada wailul litajir min la wallahi wa bala wallahi wa wailul lil muhtarib min ghadin ba'da ghadin. Ya. Hati-hati, celakalah bagi tajir yang mengatakan la wallahi, sumpah tidak, sumpah nian. Bala, iya nian, sumpah demi Allah. Maksudnya apa? Ini mohon maaf Pak, ini kayunya tidak benar yo. Tidak, ini benar. Nah, hati-hati. Yang apa? Menutupi apa? Kesalahannya. Terus ada kan kadang-kadang apa namanya? Wong yang tidak tahu tuh ngomong, oh ini kayunya catnya bagus. Oh iya, ini kupele kan yang bagus sumpah nih. Padahal dicari ke yang buruk. Tapi karena yang nengok tadi kan tidak tahu dia mana kayu yang bagus tuh. Catnya bagus Pak. Iya bagus nian. Hati-hati nih. Ya. Begitu juga dengan apa? Yang memproduksi punya janji besok. Hati-hati ya. Ayo, ngapa Pak Nata tawo-tawo tuh? Ya, yalah. Itu kalau memang kita orang yang
ini contoh Makman, adik kakak nih, yang tukang bubur. Berikan yang terbaik. Ya lah, buburnya. Jangan sampai kaget gosong bubur tuh. Ya, pasti ke segala macam lah. Ini Masya Allah. Ya, maka kita ini ketika orang yang ahli membuat sesuatu sudah curang, disitulah nanti timbul apa? Timbul peperangan, timbul kekecewaan yang banyak. Kecuali kalau sudah sebaik mungkin, ada kurangnya, itu di luar kemampuan kita. Ya, lain lagi. Mohon maaf Pak, inilah kemampuan kami. Aku sudah sebaik mungkin nak baca hidayah. Ya, seperti kita nak mendidik anak. Tak baca hidayah milik Allah. Jangankan anak orang lain, anak kita dewek baik belum tentu berhasil kita didik. Apalagi macam Fahmi ini. Ya, anak banyak. Seperti contoh yang kabur dari pondok. Kadang-kadang lah dihukum, lah dipanggil wong tuanya. Malam wak pendi kabur lagi, lari lagi. Pening pala gitu. Kita khawatir kalau dia kabur nyampak dari pagar, ya, segala macam. Ya memang itu kalau sudah itqon lah benar-benar dibuat. Ya, hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Kenapa di pondok ini ya alhamdulillah yang hafal Quran sampai 30 juz ada, yang belajar sampai ke Yaman ada, yang kabur sampai tak balik-balik ada, yang lah 6 tahun sampai belum bisa baca Quran ada. Kenapa? Tidak pernah masuk. Aduh. Maka kami selalu bilang, tidak bisa memberikan yang menjanjikan yang terbaik, tapi hanya bisa melakukan yang terbaik. Ya ala kulihat. Ya. Yang jelas itu kalau kurikulum itu caknya lah sebaik mungkin. Tapi ala kulihalin. Kalau sudah itqon, apa boleh buat? Ya, apa boleh buat? Maka inilah yang bisa kita berikan. Lukman tukang buat kursi. Ya kan? Ini bagus kalau ini kursinya, ini meja nih buatan beliau kan. Ya. Terus saya punya kursi ngaji di belakang. Alhamdulillah. Ditiup badai, dah hancur. Bahkan badainya yang hancur. Ya. Itu. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Terima kasih punya Nabi yang nunjuk kita nasihat sampai dalam urusan memproduksi barang. Dan ingat, yang bekerja dalam ilmu produksi itu kalau dia benar-benar dianggap beriman. Masya Allah. Berdeman. Gara-gara memproduksi sesuatu dia dianggap beriman. Kenapa? Karena yang memproduksi ini memenuhi apa? Hajat orang lain. Uang butuh kendaraan, dia buat kendaraan. Uang butuh alat komunikasi, dia buat alat komunikasi. Uang butuh tempat duduk, dia unjuk tempat duduk. Uang butuh pakaian, dia yang buat pakaian. Bahkan gara-gara pakaian itu laki bini saling agam. Cantiknya kau pakai baju ini. Apa pakai baju yang kemana tidak cantik? Lah salah pula. Ya, tuh buat paling agam. Tengok tuh memang Pak Pendi tuh pakai peci itu senangnya, ganteng ketenguan. Berarti apa? Benar hadis Nabi, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifah. Sesungguhnya Allah tuh senang dengan mukmin yang punya banyak keahlian. Maka yang punya keahlian, lakukan keahliannya. Yang senang bertani, lakukan taninya. Yang senang bersawah, yang senang ngucak apa? Hewan. Ya, nah ya tahu kalau yang senang ngucak burung. Ya. Mulailah kemana-mana otak Pak Yul loh. Ini maksudnya tuh yang iya. Ya lah, lanjut. Mbak Ari jangan dilanjuti. Najung ngatoi Pak Yul. Ya boleh memelihara burung, pastikan makannya, pastikan segala macamnya. Ya. Wa in kunta mimman yaktasibu bitijara wal bai' wasyira' fa 'alaika fi jami'i muamalatika bijtinabil muamalatil fasidah. Yang kepengen dagang, jual beli, maka bagi dia harus memperhatikan dalam setiap muamalahnya jauh dari akad-akad yang
rusak akad-akad yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan akad yang dilakukan apa? Itu benar. Jangan nanti seperti yang pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang jualan menaikkan harga terlalu tinggi. Ya, akhirnya kedengaran Sayyidina Umar bin Khattab, "Kenapa kau menaikkan harga ini?" "Ya Sayyidina Umar, ini kan barang-barangku. Terserah aku lah nak nganjuk harga berapa. Kau sudah pernah belajar ilmu jual beli? Belum." Ditariknya keluar. Kalau nak jualan, belajar dulu tentang halal dan haram. Tuh, sampai sebegitunya. Kenapa? Ingat, jual beli itu bukan cuma dapat keuntungan, tapi memenuhi hajat orang lain. Bayangkan kalau ada orang nimbun makanan pokok atau bahan pokok. Gara-gara timbunan tadi, harga jadi apa? Melonjak. Awas, berdosa dia nimbun itu. Kecuali menimbun sesuatu yang untuk apa? Untuk menghasilkan produksi. Seperti apa? Di Jepang menimbun apa namanya yang untuk mutiara itu apa namanya? Kerang ya. Nah, kerang dikumpuli, dia apa? Ditimbun untuk tidak dijual apa? Sekedar untuk dikonsumsi, tapi untuk melahirkan apa? Mutiara-mutiara. Menurut Imam Abu Hanifah ini dibolehkan. Maka kita perlu ngaji apa? Biar tahu dan juga biar tidak mengharamkan galau-galau. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, gak ada benar kalau pulau, lah salah. Jadi harus tahu, ya, mana akad-akad yang batil, mana akad-akad yang sah. Murabahah, contoh, Pak Ari membuka pembiayaan, jangan langsung dituduh riba. Tengok pembiayaannya cak mano, ya. Pak Yul, masakan nak beli motor. Alhamdulillah minta pembiayaan dari siapa? Pak Ari. Kata Pak Ari, ya sudah, motor apa yang nak kau beli? Motor yang terbaru. Ya sudah, berapa harganya? 50 juta. Oke, aku beli motor itu, aku jual dengan kau 70 juta. Kemahalan, tawar-menawar 60 juta. Kau, sebelum aku turunin dari 70, kau nak ngangsur berapa lama? 2 tahun. Seorang penjual menghitung keuntungan berdasarkan apa? Jumlah tahunnya, diperbolehkan. Dan itu dilakukan oleh baginda Nabi. Nah, karena belum tahu hadis ini, akhirnya ngomong, wah Pak Ari riba. Nah ini, kadang-kadang ada wong yang tidak tahu, sok tahu, dinjo tahu, ngamuk. Nah ini, ya. Awas, maka kita harus tahu. Biar satu, jangan bermuamalah dengan muamalah yang buruk. Yang kedua, jangan laju menyalahkan muamalah seseorang ternyata betul menurut syariat. Ya. Contoh muzara'ah. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Ya. Apa? Menurut Imam Malik. Oke, sekarang kalau kita nak nengok, kira-kira Pak Ari jual beli di di mat itu, aku tak nyebut merek ya, sebut Donat Mat. Itu jual belinya siapa ya kira-kira? Kalau nak nurut akad Imam Syafi'i tidak sah, kita tidak pakai akad kok. Unjuk barang, sian. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada lafaz, ya. Nah ini Pak, barangnya sekian, aku jual, ini harganya. Oke, saya beli ini duitnya. Ini memang Syafi'i sah, tapi menurut Imam Malik sah, ribet. Kenapa ribet? Sudah zamannya menuntut apa? Cepat. Oke, mana kita kalau beli yang pakai barcode itu? Tit. Nah, tak katanya nakat, tak katanya wong. Nah kan, mulai cengah-cengir kan? Makanya ulama kita tuh mikir mak mano. Kenapa? Konsep agama itu apa? Yusrun. Innallaha yuhibbul yusra. Yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usr. Tapi bukan berarti memudah-mudahkan. Tentu memberikan kemudahan ini berdasarkan kaidah. Ya, ini mohon maaf, kami bukan apa-apa. Sekarang ini banyak yang tidak tahu menyalahkan. Yang tahu belum belajarlah praktek.
Aku tidak tahu mana haram. Lah. Contoh lah milu selot. Contoh kalau ada yang milu selot jangan tersinggung. Ya, mulai laju. Ngapo laju Mas Nata nengok Pak Yul tuh. Jangan nengok-nengok malah nengok Pak Topik pula. Hah? Oh, dia bankirnya. Yalah. Jadi jangan sampai lamilu belum tahu. Nanya dulu. Tanya dulu hukumnya mak mano. Ikut investasi. Lah rugi. Aku tak tahu nih ya, Ustaz mana haram. Lah. Aku tuh tahunya untung. Nah, berutuk pas rugi. Investasi itu harus jelas mak mano akadnya. Ya. Kita punya duit 500 juta diinvestasikan. Kalau menurut aku dari situ bela rugi. Kenapa tidak dikelola dewe? Walaupun ada sistem investasi yang dihalalkan. Oke lah, tidak berpanjang lebar karena kita lagi belajar adab. Nggak, kalau aku nerangkan itu terlalu banyak, terlalu panjang. Karena ceramah sesuai dengan jumlah air minum. Oh. Menurut Ustadz yang zaman terkini, Ustadz UAS. Baik, ya. Buyu'il muharramah wal makruha. Bahkan hati-hati juga termasuk akad yang makruh, ya. Akad yang makruh. Wa ta'allam dzalika wa tafaqqah fi. Makanya bagi yang mau berdagang, belajar dulu. Yang mau buka semacam kayak pembiayaan, belajar dulu cak mana pembiayaan yang benar, ya. Yang pengen memberikan apa? Pembiayaan modal, pembiayaan barang. Ada ilmunya kalau. Ya. Sebelum dunia ini buat bank, ini lagi nak ngamuk aku kan. Islam sudah punya sistem bank terlebih dahulu. Cuma namanya bukan bank waktu itu. Ya. Ada kalau sistemnya lah diatur kalau oleh baginda Nabi itu saya takut. Yang butuh pemodalan ada sistem secara syariah. Oke, sekarang aku nak nanya sedikit. Nah, lagi nyinggung kan. Oke, sekarang Pak Ari. Pak Ari punya tanah pinggir jalan. Kemudian Pak Nata punya tanah agak dalam. Jumlah besar tanah lebih lebar punya Pak Nata daripada punya Pak Ari. Ditukar, boleh tak? Ini contoh baik. Aku tahu Pak Nata tidak punya tanah di dalam kecuali yang ada di rumah itu. Ini contoh Pak Nata punya tanah yang agak di dalam. Jumlahnya 50 kali 50. Pak Ari punya tanah di luar, jumlahnya lebih kecil, 20 kali 30. Tukeran, boleh enggak? Ikhlas dengan ikhlas. Oh. Maka di sini kita lihat tanah ini barang ribawi atau tidak. Kalau bukan barang ribawi, boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Ya, karena barang secara jumlah beda, tapi secara harga boleh. Makanya tidak semua hal yang berlebih itu dihukumi apa? Riba. Maka kita harus tahu ada barang ribawi. Makanya harus ngaji. Nah, nak ngaji itu mayar. Ya. Oke dulu. Nah, ini wong lagi belum buat pertanyaan. Ini nih aku ngasih ilustrasi. Ini pentingnya kenapa kita belajar. Kalau orang yang sudah belajar tidak bingung. Kalau orang yang belum belajar wajar. Oke kalau bingung nanya. Kalau tidak nanya nganar-nganar. Yang pertama menghalalkan yang haram. Yang kedua mengharamkan yang halal. Akhirnya timbul kata-kata. Kita ini ikut sahabat Nabi, jangan ikut kiai, jangan ikut ulama. Lah, jangan cak itu. Itu bukan kaidah. Ya, itu bukan kaidah. Mereka itu juga takut dengan Tuhan, takut dengan Allah. Siapa yang tidak takut dengan Allah? Tentu mereka mengkaji dengan baik, dengan benar, dengan teliti. Ya, dengan teliti. Ingat. Oke, sekedar contoh. Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat urusan minuman yang memabukkan. Sepakat kalau khamr haram. Kalau nabid berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i semua yang memabukkan walaupun sedikit haram. Tapi kalau nabid bagi Imam Abu Hanifah tidak haram. Kecuali kalau sampai
takaran memabukkan. Coba lihat Imam Abu Hanifah sama Imam Syafi'i. Tak, Imam Abu Hanifah tidak pernah ngomong Imam Abu Hanifah itu apa? Ahlun nar. Tidak pernah. Kenapa? Tentu Imam Abu Hanifah punya dalilnya tersendiri. Maka dalam hal ini hati-hati gitu ya. Memang kadang-kadang dalam akad yang dipakai di bank syariah ada akad yang memang diperdebatkan oleh ulama, ada. Tapi ketika itu menjadi sebuah perdebatan, jangan kita haramkan secara mutlak dan juga jangan halalkan secara mutlak. Oke. Baik. Wala budda min dzalika, belajar itu harus. Wala rukhsata laka fi tarki, tidak boleh ninggalin belajar ketika kita mau melaksanakan akad. Ya. Harus tahu. Contoh, oke lah secara kecil. Ketika Wak Pendi nak mengadakan akad murabahah dengan bank syariah yang ada di sini, harus tanya dulu, mohon maaf Pak, murabahah itu apa? Tanya dulu. Kalau dia jawab, ya pokoknya murabahah, jangan lanjutkan. Ya. Tahu dulu apa murabahah, apa mudharabah, apa bedanya dengan yang di luar syariah. Sudah tanya dengan mereka, datang ke kiai, tanya dengan kiai yang tahu dengan ilmunya akad ini, biar mantap hati itu. Kapan sudah mantap hati itu? Tinggal pilihan kita. Tidak semua juga yang halal itu kita pilih. Contoh, hutang itu halal kan? Tapi belum tentu uang itu langsung boleh milih hutang. Kenapa? Dalam agama kategori hutang itu macam-macam. Ada yang wajib hutang. Wajib hutang ada yang makruh ngutang. Yang makruh apa? Dikit-dikit ngutang. Ada yang mubah ngutang. Ada yang haram ngutang. Ada. Contoh yang wajib, aku kasih contoh. Ya. Kak Bambang dengan Pak Bambang dan Bambang ribut. Urusan satu duit yang hilang. Datang Pak Ari waliullah. Ribut apa kamu nih? Iyo, dia nih ngilangin duit sekian. Pak Ari datang ke Pak Yul. Aku ngutang dulu. Karena dia ada wong nak berbunuh nih. Lah sering megang parang ini pokoknya. Nak nyelamatkan mereka ini, aku minjem utang dengan kamu. Cak 10 juta. 5 juta, selesai. Terkadang nak nyelamatkan nyawa wong. Gara-gara urusan apa? Duit. Ya Rabbana ya Karim. Ya. Maka untuk Pak Ari, ketika sampai tempo dia belum bisa bayar hutang, pihak pengelola zakat boleh mengeluarkan bagian zakat untuk menyelesaikan siapa? Hutangnya Pak Ari. Karena dia ngutang bukan untuk dia. Kecuali ngutang dengan Pak Yul, lainnya beli motor. Apa kendak? Ini datang ke bagian zakat. Tolonglah Pak. Aku nih gharimin. Uang terlilit utang. Tanya dulu, utang apa? Iya, kemarin tuh nengok motor bagus nih kan. Uji tukang uki yang pengelola zakat, berejolah. Iya. Ngapa laju ke bas ini? Ya, itu satu contohnya. Yang sunnah, ketika ada orang yang berhutang membangun TPA, ya, mengelola, membiayai anak yatim segala macam. Ketika dia tidak mampu, sunnah bagi dia berhutang. Dan sunnah bagi kita juga untuk memberikan hutang. Sesep dikit, sedekah ke. Karena dia sedang memperjuangkan hak orang lain. Contoh sunnah, nengok ustadz nilang ngajar, aku tidak kasih duit, dia ini bekerja dengan aku. Anak bininya nak makan. Apa? Mereka yang punya pondok-pondok apa? Yang gratis. Tuh. Insyaallah dibantu, ya, telah panjang. Ini urusan utang. Makanya tidak semua juga yang halal lalu menjadi pilihan. Ya. Bahaya nih pahamilannya ngutang menghutang nih. Ini ngaji, ngaji. Ya tak apa-apa. Ya, aku juga utang banyak. Oh, insyaallah. Cuma hadapi dengan senyuman. Ya, datang penagih. Senyum, ngapo? Aku bingung nak ngomong ngapo. Aku nengok rai kau ni tahu apa? Ya, yalah.
Salawat dikit, nggak kena minum. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Qala Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab berkata, la bai'u la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Siapa yang tak ngerti ilmu fikih jual beli, jangan berjual, jangan bebeli. Bebeli juga harus ada ilmunya. Ini kadang-kadang nyuruh anak yang tidak mumayyiz. Kecuali kalau kita lah nitip. Kalau anak aku kaget beli, lain lagi. Ya. Jadi yang beli, yang jual harus tahu ilmunya. Ya, harus tahu ilmunya. Bukan cuma yang jualan baik. Yang beli juga. Kalau yang jualan tahu barang yang dijual nih boleh dijual apa? Tidak. Ya. Jangan sekedar ya bukan apa-apa, Ustaz, kami ini jual botol minuman ini lah untungnya. No. Mana model ini? Itu ada narkoba. Ya ini seseran. Mana ya nyawabnya? Seseran gitu. Terus jualan pempeknya apa? Ay kedok bae Ustaz, la ilaha illallah. Nah ini tidak bener. Aku jadi kau ini bukan seseran jual narkoba. Iya Ustaz, cara kita nipu Pak Nata polisi. Loh. Ya. Jadi ya Rabbana ya Karim, awas hati-hati, nak tahu barang yang dijual, barang yang dibeli ini halal atau haram. Sekarang ini kan banyak nih penjualan yang ya Allah jangkrik dijual, ya. Nak tahu juga, kira-kira jangkrik itu dijual untuk apa? Kadang-kadang untuk cuma permainan. Jadi ke lomba, diradu ke, jual iwak cupang, cuma untuk apa? Diadu. Ah, ilaha illallah. Ya. Kalau untuk jadi perhiasan taruhlah. Ini untuk diadu. Ayo kita tengok. Cupang siapa yang paling kuat? Ya, itu gaweannya Pak Ari masih kecil loh. La yabi fi suqina wa la yashtari man la yatafaqqah. Fa inna man la yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Bisa jadi kalau tidak belajar makan riba dalam kondisi tak sadar. Ya. Intaha bima'nahu. Ya, wal halu kama dzakara radhiyallahu anhu. Masyaallah. Baik, lanjut. Ya. Wa 'alaika fi tijaratika bimulazamatil ihsani wal 'adl. Kemudian di dalam urusan jual beli harus menunjuk apa? Memastikan penjualan yang terbaik. Mulai dari apa? Mulai dari sikap sampai menunjukkan barangnya. Ya. Wal adil, apa adil itu? Bersikap adil dari semua pembeli. Walaupun pembeli itu macam-macam datang. Ada yang dengan gaya perlente. Harus sama. Misi Pak, silakan. Ya, mau beli apa? Ini kadang-kadang ada yang datang tak perlente. Nah, Pak Taufik nak beli peci miring. Mulai Pak Ari yang nyambut. Ngapo? Nak nengok-nengok baik? Tak boleh, janganlah. Harus ini kadang-kadang tuh ya Allah, kalau datang perlente mulai, oh silakan Pak, ini Pak, ini monggo. Kalau pas datang yang sarungnya naik sebelah, peci miring mulai, mana nengok baik situ baik Pak. Jangan sambut ngalo. Ini Masya Allah, Kak Ari lah, sama lah Kak Azari. Ya, yang jual enggak? Nak nanya, bebas nak beli. Loh. Jangan. Ya, tetap. Sama seperti saya dulu pernah tersinggung. Ya, datang ke satu toko, mau tengok, ini ada? Oh ini Pak, kali yang ini, oh ini mahal nih Pak. Lah. Disebutnya mahal. Maksud aku tuh nanya dulu, bro, ini harganya sekian Pak. Jangan, ini mahal. Siapa tahu kita ini nak beli, ya kan? Ya, sebut dulu harga, gitu. Sekian, sudah ada jadi. Jadinya
nyocok pula. Yang jualan kurang ajar, yang beli kurang ajar. Ya. Yang lebih parah lagi masuk toko nak selfie baik. Untuk status, lagi belanja. Woi deh. Ya, tapi kadang-kadang tentu hal yang seperti itu ada sebab, ada akibat. Tapi ala kulli hal kita jangan sampai melakukan hal yang buruk. Nah, ini sebagai contoh satu cerita. Di zaman Romawi ingin menyerang kaum muslimin. Secara logika perang, orang kalau mau melihat kekuatan seseorang, yang dilihat apa? Jumlah tentara, senjata, apa lagi? Keahlian perang, Tapi wong Romawi ini dak. Dia nengok kekuatan Islam bukan di situ. Dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar muslim. Coba kain yang itu. Kebetulan wong Romawi ini keturunan Linggau kan. Jadi coba pengen lihat kain itu. Ditunjukkan. Oh ini kumas yang sangat bagus Pak. Bagus kalau untuk Bapak pakai ya kan. Kalau yang ini harganya. Ya sudah saya mau beli ini. Mohon maaf Pak. Jangan beli sama saya. Tapi beli sama warung sebelah. Kenapa? Saya alhamdulillah dari pagi tadi lah sudah ada yang beli. Tapi tetangga kami dulur sebelah belum ada yang beli. Masya Allah. Balik. Lapor jenderal. Jangan nyerang. Ngapo? Wah, kaum muslimin masih kuat. Ngapo? Diceritakan. Ya sudah. Kalau tentara semua tentara sudah terlatih. Ini masyarakat. Kenapa? Mereka sistem orang muslim apa? Sakit satu, sakit semua. Nah, sekarang ledak lagi. Ndak lagi, lah mati tetangga lapar. Nanya pula, ngapo? Kelaparan. Oh, ndak tahu aku. Yang nyocok lagi. Oh, itu apa? Ndak ngomong. Ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Lah mati tetangga tuh masih nanyo gitu. Nanyo pula. Lah terus anak-anaknya mana? Lagi kita pikir bareng. Mana anaknya ini? Hah? Yang ditanya Pak Topik lain. Nah bininya. Sepikiran dengan aku. Ya, uji Pak Topik. Aku udah nanya anaknya Ustaz. Kalau aku nanya bininya, dapat galau. Oh iya. Ya, cuman apa hari itu sudah? Astagfirullahaladzim ya Allah. Dem. Nganar nih. Wasuluki sabilil musamaha wal fadl. Terlebih-lebih lagi banyak musamahanya. Contoh ketemu dengan pembeli yang cak tadi. Banyak apa? Legowonya. Ya. Ada apa Pak? Silakan. Ya mau lihat-lihat be. Ya boleh, tengok-tengok dulu boleh. Sama kita ke pasar Senen. Mau nengok dulu boleh? Boleh Pak, silakan tengok-tengok dulu. Dijelaskinnya. Gara-gara dia jelaskinnya, tanya nengok laju beli. Itu contoh wong yang musamaha. Tapi kalau kita tidak benar, dem. Padahal barang itu agam nih. Gara-gara tidak musamaha tadi. Sudah. Lah Pak tengok deh bagus barang tuh nak. Coba pegang keras itu tuh. Tas tahan banting. Palak Bapak kena situ pecah. Dek enggak balik gitu. Kita nanya tas bagus-bagus dia omongnya. Palak kita kena tas tuh pecah aja. Nanya 9. Ya, baik. Makanya wa tarkil musyah wal istighsa. Hati-hati dengan sikap buruk dan berlebih-lebihan. Buruk itu mana? Barang bagus dibilang sangat bagus. Barang jelek dibilang baik. Tidak boleh. Jangan berlebihan. Ini bagus Pak. Ini yang standar. Ya, standar. Nah, yang ini yang sangat standar. Ya. Tuh. Jadi hati-hati. Ini ada orang nanya Kak Sari, ini ngapa pinknya kurang terang? Lah Pak, yang penting isinya. Ya wajar dong nanya. Galon pink kotor, apa bocor, ya. Yang tahu-tahu Kak Sari serius ini. Fa inna dzalika aktsara lil barakah wa an malin tijarah. Karena sifat seperti itu tentu akan mendatangkan banyak barokah dan lebih bisa memperkembangkan apa?
Nah, yang kadang-kadang mengembangkan ekonomi. Nah, yang kadang-kadang kita tengok yang ngamalin ini non-muslim. Contoh, kita masuk di mat-mat tadi. Kalau sampai kasir tidak menyapa, berarti didiskon. Ya, selamat pagi, selamat belanja. Kita ini dah masuk warung muslim. Oi, apa? Nanya lo apa? Bercarian. Mestinya, selamat pagi, silakan Pak, mau belanja, mau cari apa? Monggo, silakan. Sudah belanja nak bayar. Nah ini Pak, ada harga yang lagi diskon. Apa? Beli satu dapat dua. Dinjok tahu oleh dia. Itu ilmu itu dipakai kalau dibuat standar. Tapi kita ini tidak. Ya, teriak-teriak. Ya, nunggu dia mising lama tinggal. Iyo, lama nian. Ya kan? Baik, Nabi bersabda, "Irhamit rahimallahu abdan simhan idza ba'a." Allah akan merahmati hamba yang simhan idza ba'a. Hatinya luas ketika dia berjualan. Simhan idza ishtara. Hatinya luas ketika beli. Maksudnya apa? Jangan nawar terlalu bawah. Kecuali kalau kita tahu yang jual ini apa? Naik ketinggian pula. Maka yang naikkan harga jangan terlalu tinggi. Yang nawarnya jangan terlalu rendah. Nyocok pula yang jualan ini apa? Ya, naikkan harga tinggi pula. Cak kemarin aku sama Zaki melitas. Tawarannya 1 juta berapa? Oh, tawar 600. Jadi cocok berpadu dia. Yang berjual tidak benar, beli tidak benar pula. Aku nyeritakan aib aku dewe. Kenapa? Karena sama tahu di situ sudah rahasia umum. Ya. Nah, makanya Allah akan merahmati seseorang kalau berjualan tidak terlalu tinggi, kalau menawar tidak terlalu rendah. Cuma kacek 500 rupiah. Ya, jangan tahan belago, nyaci pula. Tadi sana tuh murah dari sini. Tidak beli dengan kau nih. Lah. Oh ya Allah, tapi itu bukan uang kita, bukan uang Amerika. Kalau uang sini paling Kak Ari, Pak Yul. Yalah, Masya Allah. Simhan idza ishtara wa samhan idza qtada. Ya. Aslinya apa? Iqtada itu menentukan. Afdalul mu'minin, sebaik-baiknya orang beriman, rajulun samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Jadi intinya apa? Nak yang jual, nak yang beli menentukan harga, menawar-menawar itu penuh dengan samahah. Sebagai penutup terakhir, wala tabi' wala tashtari syai'an illa bi ijab wa qabulin sahihaini. Jangan jual beli kecuali dengan akad yang benar, dengan akad yang sahih. Fa innal mu'atah, baik yang kita kayak kita di Arma, di mana? Nah, lanjut tersebut kan. Yang mat-mat tadi apa? Itu namanya mu'atah, saling ngenjuk. Suka ngenjuk barang, suka ngenjuk duit. Ya, itu mu'atah. Ini boleh tapi menurut Imam Malik, ya, la takfi. Tapi sebagian ulama membolehkannya. Wa ma la ilaihi hujjatul Islam al-Ihya. Selain Imam Malik, siapa yang membolehkannya akad mu'atah? Imam Ghazali, Sahibul Ihya. Dapat ilmu kan? Cuma kalau udah ngaji, tidak dapat ilmu. Jadi kalau Pak Ari ditanya, ya kita jual beli di mart ini kok tidak kata akad lafaz, ya nah. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau mazhab siapa? Imam Malik, menurut Imam Ghazali boleh. Kenapa? Kondisinya memang seperti ini. Bayangkanlah berbaris pukul 10. Ya Ari, ya aku jual 1 Pampers, yang kedua botol, yang ketiga sekian. Nah, disebut galau. Karena kan kita belanja tidak siko. Nah, bayangkanlah nak disebut ke galau tadi. Lah ninggal dulu ini belakang. Ya, lah kelamuan. Makanya mu'atah untuk zaman sekarang lebih dicondongkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup dengan doa, ada pertanyaan tadi? Silakan, Bang. Jangan dikit-dikit, banyak-banyak. Aku sebagai penjual kan? Ayo, nyari apa? Rumah kan. Jadi ketepatan tahun 97 ada
Saya berpikir kalau mau beli langsung berat, kecil. Belum tahu masalah pengadaan. Misalnya itu kalau dihitung kalau di cash waktu itu 7 juta. Setelah kita di kredit, kalau utang 2 juta, per bulannya 100. Tapi ujungnya tahu kan? Karena 10 tahun. Ya, itu. Termasuk riba. Ya. Baik, pertama jangan lihat banknya, yang dilihat akadnya. Dalam hal ini guru saya Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid dan juga termasuk jumhurul ulama baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami, penjual belian seperti itu namanya al-bai'u bitaqsid. Penjualan dengan apa? Taksid. Taksid itu apa? Harganya sesuai dengan tahun angsuran. Berapa tahun? Itu termasuk kategori apa? Bai' murabah. Nah, cuma memang di dalam apa bank yang selain syariah itu kan ada kadang-kadang kalau terlambat bayar ada apa? Denda. Nah, itu yang tidak boleh gitu loh. Tapi sejatinya penjual belian seperti itu diperbolehkan. Itu namanya apa? Bai'u murabahah, dan hitungan harga tadi itu namanya al-bai'u bitaqsid. Ya. Nah, apa baik lembaga yang apa? Melakukannya. Nah, cuma memang yang jadi permasalahan kita ini kan di awal itu apa namanya? Contoh, ada orang tuh sistem akadnya minjem duit. Ada memang orang tuh sistem akadnya apa? Pengadaan barang. Nah, kalau yang perumahan itu mohon maaf, aku nak nanya, pinjem duit apa langsung dengan barang? Contoh yang zaman sekarang kan apa namanya? Bekerja sama dengan bank itu apa? Langsung ada rumahnya, mereka yang biayai lalu kita yang mengangsur langsung dengan rumahnya. Nah, sistem yang sekarang ini kayak KPR gitu. Maka sebagian ulama dengan sistem seperti ini itu membolehkan, tidak apa-apa, ya. Itu namanya apa? Nabung sambil punya rumah. Bahkan ada akad istilah. Mohon maaf ya, saya ngomong seperti ini bukan berarti menghalalkan yang haram, tapi inilah kajiannya para ulama, ya. Al-ijaratul muntahiyatu bitamlik. Ada yang awalnya sewa tapi berakhir dengan apa? Dengan pemilikan, ya. Selagi dia belum lunas sewa akadnya. Kapan sudah lunas jadi nilai hak milik. Berarti harga duit yang dibayar itu nilainya apa? Sewa. Ketika tidak lunas, ditarik rumah tadi jadi hak milik. Ini pun ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau bai'ul murabahah seperti tadi, itu salah satu yang membolehkannya adalah mazhab kita Imam Syafi'i. Rumah cashnya tadi berapa? 7 juta. Karena ngangsur jadi 12 juta. Itu namanya bai'ul murabahah. Hitungan 12 jutanya tadi itu apa? Bitaqsid namanya. Bitaqsid. Nah, cuma kalau ini prinsipnya benar-benar pakai akad murabahah, ya. Nah, itu maksud aku tuh. Kalau pakai akadnya murabahah itu diperbolehkan. Ya. Aku ngomong akad murabahah, ya. Prosesnya seperti itu. Ada lagi? Silakan. Ada juga beli rumah kalau ini gara-gara ini. Masalah jual beli ini apa hukumnya maklar dalam Islam? Misalnya Apa? Maklar. Itu biasanya jasa. Si Ani membuat anak kita, kata dia saya 100 juta sih. Ya. Dia dengan maklar menjual 250 juta. Nah, 150 juta dia dapat apa harus dikasih tahu ke pemiliknya tadi. Atau ya itu sudah jadi. Oke, baik. Menjual milik orang lain yang bukan haknya haram hukumnya. Ya. Maka yang perlu disepakati seseorang kalau jadi wakil, maklar itu kan kalau bahasa kita tuh wakil. Aku minta tolong mengali jualin tanah. Maka mengalim wakil aku. Ketika wakil tentu mewakili aku apapun harganya,
Jangan kita laju menjual sesuatu yang di luar pengetahuan si pemilik. Nanti ini akan timbul apa? Dusta dan pembohongan. Lebih baik bapak tuh cak ini. Kau nak jual berapa? Aku nak jual 150 juta. Oke, kalau aku jual lebih sekian persen boleh tak? Silakan. Itu hadiah untuk kau. Boleh. Diizinkan oleh dia. Tapi kalau kita jual dengan harga yang tanpa sepengetahuan dia, tak boleh. Seperti Fahmi lah. Kan jual jasa umroh, paket umroh. Harga netnya berapa dari sana? Ya, tentu saya akan bilang, kami naikkan harga sekian. Ditambah dengan harga tiket dan segala macam pelayanan. Tidak jadi masalah. Tentu ada persentasenya. Tapi kalau kita jual lebih, bahkan jual lebih banyak daripada yang punya tanah. Dia jual tanah 150, tanah dijual 700. Ya. Alang kelemak dia, lemak yang nyual kalau lemak itu. Nah itu salah satu kezaliman, ya, salah satu hal yang tidak boleh. Ada hal yang ketidakjelasan, itu namanya bagian daripada ghish, kecurangan. Apa kata baginda Nabi? Laisa minna man ghasyana. Bukan umatku, kata baginda Nabi, siapa yang mencurangi kami. Ya. Jadi lebih baik kita belak-belakan baik. Ya, belak-belakan baik. Atau sudah aku jual dengan yang kau jual, nginjuk berapa aku? Boleh. Kan namanya juga kita ngebantu dia jual, ya. Ini banyak terjadi. Ini hampir kena dengan aku. Kami lagi nyari tanah untuk jual untuk kampus Arisalah, ya, untuk kampus. Hebat nih kan makelar ini. Lebih mahal jual. Untung yang punya tanah ini, Wak Pendi tahu dengan Fahmi, nelpon langsung. Ladil kau, ladil mana bayaran ini. Itulah contohnya lah. Ini kayak dicabut di YouTube cerita yang ini tadi, ya. Cerita yang pertanyaan tadi tidak apa-apa. Ya lah kulihalin itu tidak boleh. Apalagi tanpa sepengetahuan siapa? Si yang punya tanah. Lebih baik belak-belakan. Karena dia kalau mamang pacar jual sama itu, kalah dia. Bohong lah mendak galak. Aku galak. Ya, aku galak. Ya, kalaupun nak ngomong cak itu, ada kejelasan. Contoh, yang penting kau store dengan aku sekian. Lain lagi. Ya, itu kita diberi kuasa penuh namanya, ya, diberi kuasa penuh. Kalau dia nyerahkan habis ya itu artinya mamang tuh beli sama dia, ya. Yalah ala kulli halin, memang hati-hatilah urusan yang seperti ini nih, hati-hati, ya. Bisa jadi nilainya haram, bisa jadi nilainya syubhat, ya. Bisa jadi nilainya mubah tapi yang berlebihan. Ada pertanyaan lagi sih kok? Silakan Mang Ali. Ilmu itu hikmah, jangankan keluar dari wong kafir, keluar dari mulut wong gilo kita ambil. Asal yang kita ambil itu apa? Tidak keluar dari jalur keislaman, ya. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, siapa yang nunjuki jalannya?
Orang kafir. Kita itu tidak boleh ngambil dari orang kafir itu apa? Satu, ibadahnya, keimanannya. Apa lagi? Cara akhlaknya yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Bermuamalah dengan mereka boleh. Tidak jadi masalah. Bahkan walaupun hadisnya menjadi sesuatu pembahasan, utlubul ilma walau bisid. Ya, utlubul ilma walau bisid. Kita tengok. Cuma tadi apa yang menjadi ibadahnya, apa yang menjadi keyakinan mereka, apa yang menjadi kebiasaan mereka yang rusak menurut Islam, jangan kita ambil. Tapi cara mereka belajar untuk mengarungi lautan, belajar apa? Ilmu apa? Kapal, boleh. Wong Nabi minta orang Persia tawanan perang untuk ngajari maco. Nah, kayak kutunjukin ya, kayak bukunya. Ya, boleh kok. Apalagi dalam urusan teknis bagaimana penjualan baik. Yang penting kita tengok. Kalau yang ditawarkannya nih akadnya di luar Islam, jangan diambil. Tapi kalau yang diambil itu apa? Poin-poin teknis penjualan terbaik, misalkan gitu. Boleh, ya. Tapi kalau ada poin satu, budi ke yang beli, ya jangan diambil. Itu tidak benar itu namanya, ya. Budi ke tidak boleh, bohong itu haram. Tapi kalau kita contoh bungkus yang rapi buahmu, buat apa? Kemasan yang menarik. Pisang goreng bibi kita yang di pinggir jalan itu kadang-kadang rasanya lebih enak daripada pisang yang ada di kotak-kotak. Sepotong harganya mahal. Tapi apa yang bikin mahal? Higienisnya, cara gorengnya, ya kan? Cara pelayanannya, segala macam itu yang bikin mahal. Nah, kalau kita kan enggak, tentang kena debu, wong kentut kena, ya. Nah itu dia jadi, itu yang jadi masalah. Nah, ya, minum kopi ala kulli hal. Oke, baik, ini saja yang dapat kami sampaikan, ya. Tapi yang pasti balik ke pertanyaan beliau tadi. Yang namanya darurat itu tuqaddaru biqadariha. Ini contoh, ya. Kalau kata Gus Baha itu perbankan, ini sebagai penutup kajian kita. Banknya itu sebuah nama. Banknya itu sebuah tempat. Yang namanya bank, tempat botol. Ini botol. Haram dan tidak itu tergantung apa? Isi. Sekarang kalau aku isi ini Homer, mereknya tetap inilah, air minum. Apakah ini jadi air minum? Tidak jadi air minum. Sekarang kalau aku isi air minum, aku tulis Homer, apakah jadi Homer? Tidak jadi Homer, tetap air minum. Ada daging sapi, bungkus kasih merek, mohon maaf, babi. Apakah jadi daging babi? Tidak jadi daging babi. Daging babi ditulis daging sapi. Ya, oke, sekarang aku tanya. Kotak pemilu pakai kardus dinjuk gembok, kuat apa lemah? Tetap lemah walaupun gemboknya dari besi. Ya. Mang Ali jangan. Ini aku bukan lari ke politik, tidak. Ini contoh, Ini contoh logikanya. Maka yang namanya perbankan itu yang diharamkan bukan perbankannya, tapi apa? Akad yang ada di dalamnya. Ya. Contoh sekarang transfer antar bank. Gimana? Halal atau haram? Coba jawab. Pak Hari dagang transfer, ngirim duit kemarin untuk bantuan masjid, transfer. Ada yang pakai cash. Mana? Halo. Apalagi zaman sekarang beli pakai apa tuh? E-money. Segala macam. Yang duduk di sini aku yakin nih punya kartu ATM kalau kecuali budak-budak ini buntu nih. Ya. Ada. Nah kita ini tidak bisa. Terus duit itu sendiri zaman mana? Duit itu sendiri zaman mana?
Makanya ulama beda pendapat tentang duit ini. Duit ini barang ribawi atau bukan? Ada seorang Syekh Fadl, ulama Indonesia, ulama lama, mengatakan duit itu tidak menjadi uang ribawi. Kenapa? Angkonya tidak jelas. 2000 zaman dulu dengan 2000 sekarang sama ada. 1 gram zaman dulu dengan 1 gram zaman sekarang sama ada. Sama-sama 1 gram, cuma jumlah duitnya yang beda. Tanah 1 hektar zaman dulu dengan 1 hektar sama sekarang sama ada. Sama-sama 1 hektar. Tapi 2000 zaman Mang Ali dulu dengan 2000 sekarang dapat apa? Makanya ada ulama mengatakan duit bukan barang ribawi. Makanya kita kenapa harus banyak referensi? Biar kita tahu. Ya. Ini yang biar kita. Nah, yang jadi permasalahan sekarang bukan sekedar akad. Perilaku yang berhutang. Perilaku yang berhutang nih, walaupun akad hutangnya halal, kadang-kadang hutang tadi wajib, makruh, sunnah, makruh, haram. Nah, yang repot nih kan minimal makruh. Apa yang ditengok nak ngutang. Ini yang jadi permasalahan. Gitu loh. Maka aku tanya tadi, ketika dia beli kemarin pinjam duit sistemnya atau pembiayaan masalah rumah. Gitu loh. Zaman sekarang mana ada lagi rumah 7 juta. Nggak ada lagi. Yang paling kecil berapa sekarang kira-kira Pak Ari? Nah, tuh, karena tahunan Pak Ari itu. Ya, nggak nanyo-nanyo. Betul tak? Nah, makanya sekali lagi, kita kalau mengkaji ini tolong ilmunya jangan ilmu yang kita paham dari satu orang. Ya, tapi pahami ada ulama-ulama yang memahami, ya. Baca fatwa-fatwanya ulama Mesir, baca fatwa-fatwanya. Nah, urusan fatwa kita yang milih. Ya, kita nak ikut mana? Mereka yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak tadi ngambil fatwa, ngambil apa yang aku sampaikan dari ulama. Fahmi berani ngomong seperti tadi karena lama baca bukunya. Ya. Apa yang aku sampaikan tadi satu tercatat dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatul karangan siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mereka mengutip bukan cuma omongan mereka, tapi omongan siapa? 4 mazhab. Nah, tapi bolehlah. Tapi kan kalau ngaji pagi ini ngaji malam kan abaji. Nanti kalau saya ganti lagi, saya coba nanti tunjukkan. Biar apa? Biar jelas, ya. Oke lah, ini saja. Apa lagi, Bang? Wah. Kalau bahasanya bunga riba, ya, akad yang tidak jelas, maka itu tidak bisa juga dihalalkan, gitu loh. Karena dalam Islam itu yang dihalalkan adalah riba, keuntungan. Oke, keuntungan secara jumlah tidak kati batasan, cuma nilai barokah sama idah kalau bisa jangan lebih dari 2,5%. Kalau bisa, ya kan? Ah. Jadi 2,5% ini kan orang-orang punya penghitungan sendiri, gitu loh. Berapa jumlahnya? Maka intinya dalam persentasenya seperti itu. Kalau bisa. Tapi kalaupun banyak, tidak bernilai haram, tapi bernilai apa? Qalilul barokah. Terlalu memberatkan apa? Wong lain. Karena sejatinya perdagangan. Ya, aku yang ngomong riba ya, bukan bunga. Kalau riba lain lagi modelnya. Ini biar jelas penggambarannya cak inilah. Ini biar kita tidak ada agak ngambang dikira aku menghalalkan riba. Tidak, dengerin. Aku minjam duit sama Kak Bambang. Duit 5 juta untuk beli 1 HP. Ya. Aku minjam duit dari Kak Bambang. Untuk apa? Pokoknya aku minjam duit. Yang satu lagi aku sama Pak Ari. Pak Ari, aku nak beli HP. Harganya 5 juta. Kata Pak Bambang, oke, aku pinjamin 5 juta, balik 7 juta. Terserah kau nak untuk apa. Yang uji Pak Ari, untuk apa Ustaz? Aku nak beli HP. Ya sudah, berapa? Harganya 5 juta. Aku jual sama Ustaz 7 juta ya. Yo. Ini apa bedanya kira-kira? Sama-sama ngutang. Sama-sama punya keuntungan dan sama untungnya berapa? Bukan belum untung ya, lebih 2 juta. Ya.
Menurut Pak Bambang, mana yang halal, mana yang haram? ya, bahkan sama-sama untuk beli HP. Yang haram yang saya sama Kak Bambang tadi. Karena aku akadnya minjem duit, bukan beli HP. Kalau yang sama Pak Ari, akadnya beli HP, cuma bayarnya berangsur. Maka harus jelas. Ketika kita ke bank itu, contoh, ya Pak Ari butuh betul tempat tinggal, karena belum punya tempat tinggal. Ikutlah satu program pembiayaan tempat tinggal. Kalau beli cash harganya 7 juta, dibiayai dengan keuntungan sekian, boleh. Ya, kalau yang bank syariah tidak kati lagi yang dendut-dendut, ya, karena sudah ditegur oleh orang banyak. Kalau yang bank konvensional masih, ya, dendo-dendo itu. Maka berbeda dengan seandainya Baskoro datang ke bank. Aku minjem duit. Berapa? 7 juta. Oh ya sudah. Kalau orang bank konvensional terserah, nah untuk apa duit itu, yang penting kau minjam balik 12 juta. Nah itu bedanya. Ini paham. Tapi ingat, bukan berarti ketika aku ngomong ini boleh menurut Imam Syafi'i, laju kita berbondong-bondong murabahah. Kenapa? Itu tergantung dengan kita tadi. Bisa jadi wajib, pembiayaan tadi, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, pembiayaan. Lah punya HP masih bagus, nak pembiayaan lagi, nah itu bisa jadi makruh, berlebih-lebih, kecuali memang perlunya banyak. Contoh, Kak Bambang punya bisnis yang galau-galaunya ada di HP, memorinya tidak cukup, lemot, perlu peningkatan. Nah yang jadi masalah, peningkatan HP cuma untuk gaya, apalagi dibawa untuk kondangan terbaru jo. Nah, ini yang kata orang Australia, this is the method. Ya, sampai sini sedikit gambaran, paham ya? Aku kira paham. Biar kaget jangan dikira oleh Pak Nathan, Mami menghalalkan riba. Tidak, riba itu haram. Tapi tidak semua akad kita tuduh riba, jangan. Maka orang yang berilmu tahu, ulama-ulama, pahami tidak? Aku cuma ngikut ulama, ya. Aku cuma membacakan fatwa ulama. Ya, jadi orang yang membaca fatwa ulama ngerti, pasti akan tahu mana perbedaan yang namanya riba, mana perbedaan yang namanya apa. Nah, sekarang sedikit sebagai penutup, ketika Kak Bambang ngomong nambah 12 jadi 12 juta, tambahan itu untuk apa? Ya, nambah mewah pokoknya. Kan tidak jelas. Tapi kalau yang HP tadi jadi jelas. Okelah, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka hati kita. Yang paling terpenting ketika kita berjualan atau berbeli, tahu ilmunya dan tahu adab-adabnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kami ingin menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa. Apapun aktivitas kami, ya Allah. Kalau kami menjadi seorang yang produser, menghasilkan sesuatu, jadikan kami orang yang memproduksi dengan penuh keimanan, ya Allah. Penuh dengan akhlak yang mulia, dan yang kami produksi bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, kalau kami dagang, jadikan kami pedagang yang jujur, pedagang yang mampu memberikan barang yang terbaik untuk pelanggan kami, ya Allah. Dan jadikan dagang ini, ya Allah, bagian kami menjadi orang-orang yang kumpul nanti bersama para nabi, para syuhada. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kalau kami jadi pembeli, ya Allah, mampu berakhlak yang baik, menghargai si penjual, ya Allah, dan menakar pembelian kami sesuai dengan tuntunan-Mu, ya Allah, yaitu meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh, dan memastikan yang mubah tidak terlalu mubazir. Ya Rahman, ya Karim, rahmat-Mu turunkan kepada kami, ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama, ya Allah, agar kami bisa bersama-sama nanti di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam